Welcome to my channel, Yudi Eka Putra. Oke guys, sebelum masuk ke videonya, gue kasih disclaimer dulu nih bahwa apa yang nanti gue sampaikan mungkin bukan semuanya itu fakta, karena gue juga dapat informasi ini tuh dari internet gitu. Jadi ada dua kemungkinan nih, bisa fakta dan bisa juga hanya sebuah konspirasi. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang sebuah organisasi rahasia, yaitu Freemason di Indonesia. Menurut sejarah sendiri, di Indonesia ada beberapa kota yang pernah dijadikan tempat untuk perkumpulan-perkumpulan anggota dari Freemason, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Padang, dan lain-lain. Itu semua disebabkan karena ditemukannya loji-loji di kota-kota tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya kita mulai bahas dari awal kedatangan Freemason ke Indonesia. Freemason pertama kali masuk ke Indonesia diawali oleh orang-orang Belanda yang datang ke Indonesia bersama dengan VOC pada tahun 1756. Hal ini dikarenakan di Belanda itu sendiri banyak banget anggota-anggota dari Freemason, atau dalam bahasa Belanda bisa disebut dengan Vrijheidsslagerij. Setelah mereka sampai di Indonesia, mereka mulai mendirikan loji pertama mereka yang diberi nama La Soisi. Nah, loji itu didirikan pada tahun 1762 di Batavia, atau yang sekarang kita kenal dengan Jakarta. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa mereka tuh datang ke Indonesia pada tahun 1756, kemudian mendirikan loji pertamanya pada tahun 1762. Nah, berarti kan mereka cuma butuh waktu sekitar 6 tahun gitu. Itu cepet banget gitu untuk berada di satu negara kemudian mendirikan loji, itu masuk cepet banget. Nah, orang yang mendirikan loji pertama tersebut berasal dari pegawai VOC yang bernama Jacobus Cornelis Matthäus Rademacher. Pada awalnya, anggota-anggota Freemason ini adalah orang-orang Belanda, tapi lama-kelamaan orang-orang Indonesia dan beberapa orang-orang Tiongkok mulai bergabung kepada perkumpulan-perkumpulan dari Freemason ini. Nah, tadinya juga kan mereka cuma ada di Pulau Jawa doang nih. Kemudian lama-kelamaan mereka mulai keluar dari Pulau Jawa gitu persebarannya, mengikuti pergerakan dari kolonial-kolonial Belanda yang mulai menduduki wilayah-wilayah lain. Nah, itu dia tadi sejarah singkat kedatangan Freemason ke Indonesia. Sekarang mulai kita bahas nih, kota-kota mana aja sih yang pernah menjadi tempat-tempat perkumpulan para anggota Freemason ini. Selain di Batavia, salah satu kota yang paling banyak peninggalan Freemason-nya itu ada di Bandung. Museum Kota Bandung dulunya adalah sebuah taman kanak-kanak yang didirikan oleh para anggota-anggota Freemason yang ada di Bandung. Nah, tempat perkumpulan mereka ini atau loji mereka ini diberi nama Loji Sinjan, yang sekarang ini lokasinya tidak jauh dari Museum Kota Bandung. Selain di Bandung, ada juga nih di Yogyakarta, tepatnya di gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dibangun pada 1878, gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah dulunya tempat perkumpulan para anggota-anggota dari Freemason yang disebut dengan Loji Mataram. Sedangkan masyarakat Jogja sendiri menyebut gedung tersebut dengan sebutan Gedung Setan. Kenapa sih disebut dengan Gedung Setan? Karena upacara penerimaan anggota barunya itu sangat-sangat dirahasiakan. Ya, ini seperti yang gue singgung di video kemarin ya, tentang upacara penerimaan anggota Freemason. Bagi yang belum nonton, silahkan tonton video gue yang sebelumnya ya. Persentase keanggotaan dari Loji Mataram itu sendiri terdiri dari 54,35% pegawai pemerintahan, 21,74% adalah para ahli. Nah, para ahli ini yang dimaksud adalah seperti ahli hukum, insinyur, dan lain-lain. 17,39% adalah para dokter, dan 6,52% adalah para pembesar keraton. Nah, dari tadi kan kita bahas yang ada di Pulau Jawa aja nih. Sekarang mulai kita bahas yang ada di luar Pulau Jawa. Contohnya adalah
loji matahari yang ada di Padang. Didirikan pada 1858, Loji Mataram merupakan loji yang ketujuh didirikan oleh Hindia Belanda dan merupakan loji pertama yang didirikan di luar Pulau Jawa. Karena banyak rempah-rempah yang akan dijual ke Eropa itu disimpan di gudang-gudang yang ada di Padang. Makanya banyak banget pegawai-pegawai Belanda yang datang ke Padang dan sekaligus menyebarkan paham-paham dari Freemason ini. Maka dari itu, tidak heran mayoritas dari anggota-anggota Loji Mataram ini adalah seorang pegawai pemerintahan atau para tentara. Oke guys, kayaknya segini aja dulu pembahasan gue tentang Freemason yang ada di Indonesia. Di next gue bakal ngebahas tentang sejarah atau konspirasi-konspirasi apa lagi. Pokoknya tungguin aja. See you next video.